mempertanyakan logika Gus Najih yang katanya Kiai Alim Alamah bisa bersikap husnuzon kepada Habib keturunan Ubaidillah, tapi sangat mengedepankan suuzon kepada para Kiai Nusantara. Ini yang membuat kisru atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini, jelas bayaran. Kayak yang ada di rapat-rapatnya kelompoknya Imat itu, hasil diuju-ujui, di skenario, di rekayasa sekali. Mungkin saya husnuzon, Habib Bahar sampai bilang Wali Songo nggak punya keturunan, ya itu ya direkayasa. Ini mungkin ada orang tanya, wah dikongkon tanya, wah yang jebak, wah. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan, tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Dipanas-panasi gitu. Nah, akhirnya keluar kata-kata itu. Ini husnuzon saya kepada Habib Bahar, wallahu a'lam. Inilah ulama yang katanya alim alamah. Ulama yang katanya paling lurus, tidak seperti para ulama NU lainnya, yang kebanyakan adalah ulama sub karena tidak sepaham dengan geng Petamburan pimpinan Rizik Syihab si keturunan Ubaidillah, sang zuriat palsu Rasulillah. Bagi warga NU yang tidak gaptek dalam dunia sosial media, tentu kita tahu bagaimana sepak terjang Gus Najih selama ini yang selalu berusaha membunuh karakter para ulama Nusantara melalui berbagai fitnah yang ia sebarkan dengan menuduh kiai kita adalah Syiah, liberal, komunis, dan sebagainya. Bahkan PBNU yang merupakan organisasi yang menaungi seluruh warga Nahdiyin di seluruh dunia, oleh dia difitnah telah banyak makan uang haram, yang seandainya kita tantang dia untuk membuktikan ucapannya, maka sudah pasti sampai kiamat dia tidak akan pernah bisa membuktikan fitnahannya. Semua yang ia lakukan jelas karena kedekatannya dengan geng Petamburan, yang selama ini juga memposisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan NU, baik secara politik maupun secara paham keagamaan. Maka sangat tidak heran jika kemudian pesantren yang dipimpinnya baru-baru ini mengeluarkan maklumat takzim kepada nasab habaib keturunan Ubaidillah dengan segala argumen lemahnya yang sama sekali tidak bisa membantah bahwa kaum Habib memang bukan keturunan Rasulillah. Namun kali ini kita tidak akan membahas maklumat yang dikeluarkan oleh pesantrennya, karena maklumat tersebut sangat tidak berarti apa-apa dalam membantah terputusnya nasab Habib sebagai keturunan baginda Nabi kita tercinta. Kita lebih tertarik membahas pribadi pengasuhnya Gus Najih yang katanya adalah ulama paling lurus dan paling alim alamah. Namun pada kenyataannya semua ucapan yang keluar dari mulut dia sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah ulama yang alim apalagi bijaksana. Kita tidak peduli dia putra siapa, dan kita pun sangat tidak peduli jika akan dianggap su'ul adab kepada seorang ulama. Yang jelas kita akan tabrak siapapun yang akal sehatnya bermasalah, namun sangat percaya diri dalam menyebarkan pemikiran bermasalahnya kepada umat Islam bangsa Indonesia. Bagi kita yang waras otaknya, tentu saja kita akan bisa melihat bagaimana bermasalahnya pemikiran Gus Najih dalam menyikapi pihak-pihak yang terlibat dalam polemik nasab Bani Ubaidillah, di mana dengan sangat entengnya dia bersikap husnuzon kepada kaum keturunan palsu Rasulillah, namun sangat mengedepankan suuzon ketika bersikap kepada para ulama Nusantara. Bahkan Bahar Smith yang jelas-jelas mengatakan Wali Songo terputus nasabnya. Ia jelaskan dengan penuh retorika yang membuat kita terkagum-kagum dibuatnya bahwa itu adalah sebuah rekayasa jebakan untuk menjatuhkan marwah Habib keturunan Ubaidillah. Yang tidak ia sadari adalah Bahar Smith tidak berbicara atas nama pribadinya, namun ia bicara berdasarkan surat resmi dari Robitoh Alawiyah yang telah mengeluarkan surat bahwa Wali Songo terputus nasabnya, sehingga siapapun yang mengaku sebagai zuriat Wali Songo, maka mereka semua dianggap dusta belaka. Jika yang dibicarakan Bahar Smith adalah berdasarkan surat resmi dari Robitoh Alawiyah, maka atas dasar apa kemudian si ulama paling lurus ini menuduh orang lain menjebaknya, supaya Bahar Smith berkata demikian berdasarkan kekesalannya. Nah terus bagaimana Beb? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan, tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro,
mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Mungkin saya husnudzon, Habib Bahar sampai bilang Wali Songo nggak punya keturunan, ya itu ya direkayasa. Artinya mungkin ada orang tanya, dikongkon tanya, yang jebak, dia bilang, mungkin yang tanya itu Wali Songo itu punya anak laki-laki apa enggak, punya keturunan laki-laki enggak, nasab, dipanas-panasi gitu. Akhirnya keluar kata-kata itu. Ini husnudzon saya kepada Habib Bahar, wallahu a'lam. Telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robitoh Alawiyah. Mau protes ke Robitoh, ayo. Mau protes ke Nagobatul Ashraf, Habib Ali Zainal Abidin. Tapi saya sendiri ya sebagai manusia ya mangkel juga, ya dibilang Wali Songo nggak punya keturunan laki-laki, itu mangkel juga. Tapi ya sekedar husnudzon aja seperti itu. Mungkin ada yang jebak, ada yang seperti dulu ada Habib Bahar dicucuk kakinya, mungkin ya ada orang disuruh begitu supaya ketok habaib itu sombong-sombong, ya. Walhasil ini permainan fitnah istilahnya, bahasa lagi ini fitnah. Wahai kaum PKI alias para kadrun Indonesia, beginikah kualitas ulama yang kalian anggap sebagai ulama paling lurus sedunia? Bagi kita, orang yang kalian anggap ulama paling lurus dan paling alim alama itu tidak lebih seperti orang yang sangat bermasalah cara berfikirnya. Bahar Smith yang jelas-jelas mengucapkan kalimat dengan sadar berdasarkan keinginan pribadinya. Bisa-bisanya dikatakan oleh dia seolah-olah itu semua direkayasa orang lain untuk menjebak si Bahar supaya terkena masalah. Bahkan ketika kaki Bahar dicium oleh santrinya, itu pun dianggap oleh dia sebagai jebakan dari orang yang merekayasa supaya semua kaum Habib terlihat kesombongannya. Dan parahnya, semua itu disimpulkan oleh dia bahwa ada pihak yang merekayasa untuk menfitnah kaum Habib keturunan Ubaidillah supaya kaum Habib terlihat semua keburukannya. Retorika yang dibangun sungguh membuat kita terkagum-kagum dibuatnya. Bukan karena retorikanya sangat kuat sehingga kita tidak bisa membantah, melainkan karena retorika yang dibangunnya sangat tidak masuk di nalar manusia yang waras otaknya. Pada akhirnya kita hanya ingin berkata, jika sang gurunya saja sangat bermasalah cara berfikirnya, apakah ia kemudian kita bisa percaya dengan maklumat yang dikeluarkan oleh pesantrennya? Yang sudah pasti maklumat tersebut yang membuat hanyalah sekelas santri yang merupakan murid dari orang yang cara berfikirnya bermasalah. Jika kualitas berfikir kiainya saja bermasalah, apalagi dengan para santrinya yang sudah pasti kualitasnya malah berada di bawah sang kiainya. Satu hal yang ingin kita soroti dalam maklumat yang dibuat oleh pesantrennya, yaitu tidak ada satu ulama pun yang mengisyaratkan kitab sezaman untuk mengakui nasab seseorang. Kita tidak perlu susah-susah menanggapinya dengan kitab atau fatwa ulama. Namun kita hanya perlu menanggapinya dengan akal sehat kita, dan kalian sendirilah yang menilai alasan mana yang lebih masuk di nalar manusia. Kenapa kitab sezaman sangat diperlukan untuk menunjukkan keabsahan nasab seseorang? Karena kitab sezaman sangat diperlukan guna mencegah seseorang mencantolkan nasabnya kepada orang lain yang bukan leluhurnya. Jika kitab sezaman tidak disyaratkan untuk menguji keabsahan nasab seseorang, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin jika kita yang bukan keturunan siapa-siapa misalnya, tiba-tiba mencantolkan nasab kita kepada Prabu Brawijaya yang hidup 500 tahun silam tanpa ada ketersambungan catatan dari zaman ke zaman. Dan itulah yang terjadi dengan nasab kaum Habib keturunan Ubaidillah, di mana leluhur mereka Abu Bakar al-Syakron yang hidup di abad 9 Hijriah tiba-tiba mencantolkan nasabnya melalui leluhurnya yang bernama Ubaidillah kepada Imam Ahmad bin Isa yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Maka disitulah letak betapa pentingnya syarat kitab sezaman untuk menguji keabsahan nasab seseorang, guna mencegah seseorang mencantolkan nasabnya kepada orang lain yang bukan leluhurnya.
Jika kita tidak menyepakati adanya kitab sezaman sebagai syarat untuk menguji kebenaran nasab seseorang, itu sama saja kita memberikan jalan kepada orang lain untuk menipu kita mentah-mentah, mengaku sebagai keturunan seorang manusia, padahal manusia yang diakui sebagai leluhurnya sama sekali tidak ada hubungan darah dengannya.